Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umura walidayna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih mengucapkan sudah dipersilakan untuk kami bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sambung membaca kitab hadis Riyadhus Shalihin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai ke sahabat bernama Jabir. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang ke-352 yang ada di kitab Ulun, atau hadis yang kelima dari bab 43. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Mohon maaf, bab yang ke-44. 44 hadis kelima. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dari sahabat yang bernama Jabir. Bagaimana ceritanya? Sesungguhnya kata Jabir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini. Nabi pernah mengumpulkan antara dua orang min qatla, yang terbunuh, Uhudin, di perang Uhud. Di perang Uhud itu posisi umat Islam kalah. Maka banyak yang terbunuh, dikumpulkan oleh dua orang yang terbunuh di perang Uhud, yakni fil qabri, di dalam satu kuburan, atau yang disebut dengan lahat, liang lahat, bahasa Arabnya lahat, lahdun. Ada jamaknya. Kalau lahdun itu satu lubang, kalau dua lahdani. Kalau banyak lubang kuburan, jamaknya luhud. Jamak. Itu jamak. Dalam bahasa Arab ada jamak. Kalau di bahasa Inggris mudah. Book satu, banyak buku tambah S, books. Tapi kalau dalam bahasa Arab 3 buku. Hafal satu kosakata sudah hafal 3. Kita stop dulu. Berarti hukumnya mengumpulkan dua jenazah, dua mayit dalam satu kuburan, hukumnya boleh. Jadi kalau ada ibu-ibu misalnya berwasiat, Ustaz, kaum atau siapapun rukun kematian, nanti kalau saya meninggal, saya mau satu lubang berdua dengan suami saya. Boleh atau ada, Pak? Boleh enggak? Ada, boleh, lakinya belum mati. Anda boleh punya lakinya belum mati, kan? Tapi secara umum boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah menguburkan dua sahabat yang terbunuh di perang Uhud dalam satu kuburan. Di kuburan itu dikumpulkan oleh Nabi para syuhada perang Uhud. Summa yaqulu, kemudian berkata Nabi, bersabda Nabi, apa kata Nabi? Ayyuhuma aksaru ahzanil Qur'an,
Di antara dua orang ini siapa yang paling banyak hafal Al-Quran? Fa'idha usiralahu ila ahadihima. Kemudian para sahabat menunjuk kepada satu orang. Oh, beliau ini yang hafal banyak Quran. Ada dua orang yang meninggal mau dikuburkan, ditunjuk salah satunya hafalannya lebih banyak. Kemudian apa? Faqaddamahu fil lahdin. Dikedepankan, didahulukan dia fil lahdin, di lubang lahatnya itu, liang lahatnya itu. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Apa maksudnya qaddamahu, didahulukan di lubang di liang lahat itu? Apakah didahulukan masuknya? Bukan, posisinya agak ke depan. Inilah dalil yang mengatakan kuburan itu yang paling afdol ada namanya lahat atau liang. Ini kuburan digali, kemudian dihiga itu nanti kena ada digali lagi lubang, Pak. Itu namanya lahat. Makanya kurang afdol kita itu kalau memakai peti atau memakai tempat, kecuali perlu. Contoh yang perlu di mana, Pak? Gambut. Di gambut tuh perlu pakai yang kotak-kotak itu, kenapa? Susah masuk. Nah, jadi jangan sampai kena sampai tanah-tanah yang berair, kenapa nih kotak nih? Kada sesuai ajaran Nabi. Nah, kada boleh seperti itu. Karena hukum fikih itu fleksibel, menyesuaikan. Nah, yang paling afdol ada namanya liang lahat. Liang lahat itu, itulah kenapa ada satu doa yang itu yang bunyinya itu, ya Allah, jadikanlah kami nanti sudut pandangan kami itu seluas mata memandang di liang lahat. Kenapa artinya seluas mata memandang di liang lahat? Karena jarak pandang kita di kuburan nanti cuma seperti ini, Pak. Yang mau mencoba silahkan turun di kuburan. Ada orang gali kubur, biar turun masuk biar ke lahatnya itu, supaya apa? Sadar bahwa semuanya pasti kullu nafsin dha'iqatul. Tapi ngalih Ustadz hendak latihan di kuburan kada dapat, ya hendak latihan caranya mudah. Habis ini guring menghadap dinding. Kasur pian pepetakan dinding, hadap pian dinding. Seperti itulah nanti pandangan kita waktu di kuburan. Cuma sebatas ini aja dengan tangan. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita dan kedua orang tua kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pelajaran apa yang kita dapat? Ternyata orang yang hafal Al-Quran itu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisinya sama di kuburan, tapi dikedepankan. Kenapa? Karena orang yang hafal Quran itu riwayatnya banyak. Yang pertama bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Di riwayat yang lain nanti di akhirat dia punya mahkota sendiri khusus orang penghafal Quran. Mudah-mudahan anak cucu kita yang andung-andung ini yang duduk di sana sambil makan bentuk kayak roti pisang, tapi ada hintannya. Ini namanya terobosan baru. Apa namanya nih, Pak? Ah, kalau ada ngarannya berarti ngarannya wadai bid'ah. Kita doakan yang muda-muda itu semua penerus kita semua, semoga semuanya hafal Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena luar biasa hafal Quran itu, Pak. Posisinya luar biasa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda. Kita lanjutkan wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar. Siapa anak Umar ini radhiyallahu anhuma? Yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Aroni fil manam, aku pernah diperlihatkan fil manami, dalam mimpiku. Mimpinya siapa, Pak? Nabi.
Kalau mimpinya Faisal ini belum tentu isinya wahyu, pada mungkin. Tapi kalau mimpinya baginda Nabi sudah pasti ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi wahyu. Diperlihatkan apa Nabi di waktu mimpi itu? Atasawwaku, bersiwak. Nabi bersiwak, bisiwakin dengan siwak. Inilah pentingnya kita itu bersiwak. Cuma ulun kada biasa Ustaz pakai siwak. Kalau kada biasa pakai siwak, cari odol yang mengandung siwak. Bukan promosi, supaya ikut aja, ada dapat kita kecipratan sunnah Nabi. Hati-hati dengan odol yang banyak kandungan fluorid atau kandungan yang sama seperti sabun. Kenapa? Karena itu bisa merusak hafalan. Nah, ini bahaya. Studinya seperti apa? Silahkan dicek. Nanti ada kandungan-kandungan odol itu yang sedikit yang berbahaya untuk otak kita. Kemudian kita lanjutkan, Nabi dalam mimpi itu bersiwak, faja'ani rojulan, datang kepadaku ada dua orang. Ahaduhuma akbaru minal akhar. Salah satunya lebih tua. Jadi dua datang, ada nang tuha, ada nang anum. Fanawaltu siwakal asghar. Aku spontan langsung memberikan siwakku itu kepada nang anum. Ujar Nabi, melihat ada nang tuha, ada nang anum. Nabi menunjuk siwaknya itu kepada yang anum. Fakilani, kemudian ditegur oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Kabir. Apa kabir itu? Unjuk lawan nang Tuhan. Unjuk lawan nang Tuhan, wahai Nabi Muhammad. Fadafa'atuhu ilal akbar. Mendengar peringatan itu, aku serahkan siwakku ini ilal akbar, kepada nang lebih Tuhan. Minhuma, dari keduanya. Rawahul Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Apa yang bisa kita dapat dari pelajaran dari mimpi baginda Nabi ini? Salah satunya adalah baginda Nabi itu menghormati orang yang lebih tua dari beliau. Kalau Nabi saja menghormati orang yang lebih tua, apalagi kita umat Islam. Islam mengajarkan kita itu menghormati atau berbuat santun, memuliakan orang yang lebih tua. Halo, bocil-bocil yang di ujung, bocil-bocil yang di ujung, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sama yang lebih tua. Ingat, sama yang lebih tua, orang tua, guru, atau siapapun yang umurnya lebih tua, itu kita harus hormat. Kemudian apa? Kita muliakan. Kenapa? Disuruh Nabi. Zaman sekarang kan kada sopan lagi. Kenapa? Aku kada ada respect lawan ini tuh. Aku kada hormat lawannya. Kenapa? Beri muar. Penyarikan pulang. Pemamayan pulang. Aku sembahyang di Masjid Hajaratul Suhada, begayaan, ditagurnya, ditapaknya, ada lagi yang hormat. Nah, kalau orang menagur itu kan berarti ada yang salah. Kalau salah ya ditegur. Nah, jangan sampai pemuda-pemuda sekarang, jangan sampai kita tuh hormat menuruti hawa nafsu. Diperintahkan oleh Nabi kepada yang orang tua kita santuni, kepada yang lebih tua kita muliakan. Jangan, ya Allah, ini banyak video-video ditagur lawan gurunya di SMK, bajunya kada rapi. Apa yang terjadi? Membawa ibu kelahi lawan gurunya, menceleng pulang. Apa nang kayak ini? Apa yang kayak ini? Nang anong-anong ditagur lawan gurunya, rambut panjang, menceleng lawan gurunya. Lihat yang orang-orang mana nih? Nang tua-tua mana nih? Nah kita nih tuha berataan nih, tapi pian lah yang penuhannya. Lihat yang senior ini, senior ini bahari ada yang nakal, sepakat?
Ada yang melanggar di sekolah, inggih, tapi ketika ditegur guru, berdiam. Ada yang ketahuan beloncat, dipanggil BP, berdiam. Ada yang berokok di belakang sekolah, ketahuan gurunya, dipanggil, salah, ngaku salah, berdiam. Kalau Wahini ditagur, salah kue, menceleng. Itu saya lihat video zaman sekarang tuh, ya Allah, ditegur baik-baik, malah boy kelahi gurunya. Inilah ujian besar bagi seorang guru, termasuk yang berpandir di sini. Menghadapi santri yang banyak, nyali juga banyak lika-likunya. Ada yang menagur santri, ada guru di pondok di Darul Ilmi itu, ada yang negor santrinya, negor ini apa segala macam. Tahulah Pak, kendaraannya tuh, knalpotnya tuh dibuatinya pasir ada. Nah, apakah santrinya nakal? Santri Darul Ilmi ini nakal? Bukan Darul Ilmi ini yang salah. Dasar anaknya nih pembabal Pak. Cuma itulah tugas kami. Tugas kami ini kayak bengkel Pak. Motor rusak, baiki. Supaya apa? Supaya baik anak-anak kita. Ulun kalau melihat santri nangka itu, asa hendak menendang itu ada Bang. Cuma wah ini tendang dikit, hantam dikit, ujung-ujungnya apa? Minta maaf di kamera. Cuma ulun kalau melihat seperti itu, yang jelas nasihati, doakan. Biasanya murid-murid nangka ini itu yang sugih biasanya, nang sukses. Cuma kita doakan semoga anak kita sukses dunia akhirat dan akhlak adabnya baik kepada orang yang lebih tua. Amin. Amin. Kemudian poin yang bisa kita dapat, dahulukan juga kepada orang yang lebih tua. Nabi memberikan siwaknya, siwak ini kan berkah. Didahulukan kepada orang yang lebih tua. Ulun tahu, yang muda-muda yang melihat video ini, saya tahu secara teori Anda benar, secara teori Anda update, secara teori Anda up to date di zaman 2026 ini, secara teori juga Anda teknologi lebih gampang, lebih paham daripada orang yang lebih tua. Cuma bukan berarti tidak menghormati dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Ini pentingnya. Jangan sampai anak cucu kita tuh melawan orang yang lebih tua tuh. Kada tahu-tahu lagi. Kan ada tua. Sekarang itu begawi masuk, sampai masuk begawi itu, masuk kantor itu kada menagur orang. Kenapa kada menagur orang? Tugasku di kantor ini begawi aja. Padahal kan di kantor itu kita ada namanya salam, sapa kepada senior-senior tuh. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, menyapa. Cuma kadang ada yang muda-muda itu datang kantor berdiam aja, pada tahu muka lagi. Padahal kita perlu yang namanya sosialisasi, menyapa, say hello. Kalau anak-anak zaman sekarang bagaimana? Bagaimana Pak? Semuanya paket hemat. Seperti menjawab pada chat WhatsApp, paket hemat. Menjawab di kehidupan nyata pun paket hemat. Bagaimana kabarnya? Sehat? Adek kelas berapa? 5. Adek rumahnya di mana? Di situ. Nah, ini kurang pas. Kurang pas. Woi, yang di ujung, dengari. Nyaman kanyang makan. Maunya ditakuni orang yang lebih tua, adik namanya siapa? Namanya misalnya Ahmad, jangan menjawab Ahmad. Jawab ngaran ulun Ahmad. Siapa nama? Ahmad. Umur berapa? 10. Jangan pakai hemat. Umur ulun 10. Itu diajari adab, attitude namanya. Dulu kita tuh diajari apa Pak? Ada ujungnya juga. Namanya siapa Dek? Nama ulun Ahmad Pak, ada Paknya di ujung. Ngaran ulun Ahmad Om, ada Omnya. Ini ya Allah, ini sering ulun mengajarkan kepada santri-santri ulun. Akhlak adab. Kalau ditanya orang tua itu jangan ambil pakai hemat jawabnya.
Ini ya Allah jawaban paket hemat. Nah ini belajar pelan-pelan. Itu banyak-banyak berdoa semoga anak cucu kita ini akhlaknya baik dan adabnya baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, orang tuanya juga harus mengajari. Jangan di rumah pada tahu apa-apa, orang HP aja. Anaknya pindah pembabal dikirim ke pondok. Supaya apa? Baikakan anakku ya. Nah sudah rusak kayak ini, pondok disuruh membaiki. Ini LCD-nya Pak ya rusak sudahnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rawahul Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim musnadan, secara musnadan bersanad, wal Bukhari ta'liqan. Kata Imam Nawawi di riwayat Imam Muslim itu musnadan bersanad dan di Imam Bukhari ta'liq. Apa ta'liq itu Pak? Hadisnya hadis mu'allaq. Apa pulang hadis mu'allaq itu Pak Ustaz? Imam Bukhari mengambil hadis dari Abdullah bin Maslam. Abdullah bin Maslamah mengambil hadis dari Imam Malik. Imam Malik mengambil hadis dari Abu Zinad. Abu Zinad mengambil hadis dari A'raj. A'raj mengambil hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau yang terputus sanadnya itu dari pertama Imam Bukhari, itu namanya hadis mu'allaq. Kalau yang terputus di ujung di sahabat, rawinya terputus. Ini yang ulun sebutkan tadi itu namanya sanad, tersambung. Sampai sini jelas banget? Nah jelas. Pokoknya pian manut banget aja. Insya Allah jelas. Kalau terputus sanad itu di ujung di sahabat, itu namanya hadis mursal. Dan kalau terputus di tengah-tengah 2 kali berturut-turut, itu namanya hadis mu'dal. Hadis mu'dal. Kalau terputus di sanad itu tidak jelas, entah di awal kah, di tengah kah, di ujung kah, atau di akhir kah, tidak jelas ya di mana terputusnya, maka disebut dengan hadis munqati'. Ini namanya ilmu mustalahal hadis atau usul hadis. Mengambilnya kalau di universitas itu ada 2 SKS, dipotong ujian mid semester. Paham kira-kira Pak? Insya Allah jangan terlalu dipaksakan Pak. Mun yang tadi ulun jelaskan kada ingat, kalau saya diingat-ingat kenapa pembuluh darah kena naik. Nah, jadi itu cuma sekedar for your information aja. Itu namanya dalam ilmu hadis ada. Kita lanjutkan, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Siapa Abu Musa ini? Abu Musa al-Ash'ari dari Yaman. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa ujung? Kanyang kah sudah? Kanyang lah. Kanyang sudah, nyaman benar. Minum sudah, makan mandai sudah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Inna min ijlalillah, sesungguhnya cara Allah mengagungkan seseorang atau cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Kata Nabi, ikrama dzi syaibah, memuliakan, dermawan kepada orang yang dzi syaibah, orang yang sudah bisi uban. Yang sudah bisi uban. Kalau betakun umur kan supan. Betakun umur lawan orang nih supan. Kenapa? Ketahuan dia Tuhan. Nah, bagaimana memuliakan orang itu? Dilihat ubannya. Ini lihat di jamaah nih, dia Masjid Hajarat Nusuhada nih hampir 98% penghuban lah. Tapi lain semir putih Pak lah.
Nah, memuliakan Allah itu bagaimana caranya kata Nabi? Dengan memuliakan orang yang sudah tua, orang yang beruban. Dalam riwayat lain, orang yang beruban itu ternyata nanti di akhirat kepalanya bercahaya. Nah, orang yang beruban tuh, jadi jangan pian mun kau jangan pian potong pai nang beruban-uban nih, atau jangan disemir. Kenapa jangan disemir hirang? Karena kayaknya ketahuan, oh ini anum ya. Dikira orang anum nih, padahal Tuhan sudah barangnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian dalam riwayat lain, itu nanti orang yang beruban di akhirat itu bercahaya. Berarti yang beruban-uban ini insya Allah nanti di akhirat menyala abangku. Oh, kenapa uban? Nah, kayak kunang-kunangnya. Cuma kunang-kunang ini kedap-kedip Pak, ini full cahaya. Tetapi ulun membaca hadis ini, ulun itu meneliti Pak. Kenapa uban itu kata Nabi di akhirat bercahaya nanti orang yang punya uban itu. Ulun baca hadis itu, ulun teliti, ulun cari jawabannya. Kenapa? Ternyata orang yang beruban itu ketika ngaca sadar tua sudah. Karena dia semakin tua, sadar, setumat lagi mati. Wafat, meninggal. Tanda-tandanya sudah. Jadi kalau punya uban itu kenapa bercahaya? Karena orang itu semakin ingat bahwa dirinya akan wafat. Itulah kemuliaan uban. Tapi ada juga yang beruban, ada ingat wafat. Ada juga. Mudah-mudahan kita yang termasuk ingat wafat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian cara selanjutnya, hamilil Quran ghairil ghalifi. Cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu memuliakan orang yang hafal dengan Al-Qur'an. Masya Allah, anak-anak yang hafal Quran, orang dewasa yang hafal Quran, kai-kai yang hafal Quran, itu kita muliakan. Yang kai-kai adakah yang hafal Quran? Ada. Dan banyak. Maksudnya banyak itu apa Pak Ustadz? Supaya pian tidak menyerah Pak. Hafalkan mulai sekarang juz 30, juz 29, juz 28. Hafalkan begamatan. Karena banyak orang tua juga yang hafal Al-Quran. Tetapi ingat kata Nabi, kita harus memuliakan orang yang hafal Quran ghairil ghalifi, tapi bukan hafiz yang lebay. Yang suka berlebih-lebihan. Apa yang berlebih-lebihan tuh? Imam. Jadi imam, hafal Quran. Karena hafal Quran dari Yaman, dari Mesir, dari Sudan, dari Mekah, dari Madinah, belajar jauh, jadi imam. Rupanya karena ini dikenal hafal Quran suara baik, makhorijul hurufnya tuh dilebay-lebaykan lebih. Apalagi di belakang ada calon bintuha. Ini anak melamar anak gadisnya. Pas takbir, Allahu Akbar. Saking paseknya, ya Allah. Makhorijul hurufnya betul, tapi berlebihan. Ini kan boleh kata Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Secara makhorijul huruf betul, tapi ingat kata Nabi, ghairil ghalifi, tanpa berlebih-lebihan. Kemudian hormati orang, muliakan orang yang hafal Quran. Kemudian siapa yang kita muliakan? Wajafi anhu, orang yang kadang lalai dengan Al-Quran. Ayo bapak-bapak jangan sampai lalai dengan Quran. Apa tandanya lalai itu? Al-Qurannya di rumah tapi dibuka cuma 2 kali dalam seumur hidupnya. Kapan dibukanya? Yang pertama ketika hendak menjadi saksi nikah. Buka Quran, itu yang pertama. Yang kedua, kapan dibuka Al-Qurannya selama dia hidup? Waktu di rumah sakit, sudah hendak sakaratul maut, hanya dibukakan Quran maut anaknya. Kejam-kejam saudara. Jangan sampai 2 kali aja dalam seumur hidup. Quran pian di rumah tuh buka baca. Buka baca. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang tidak lalai dalam Al-Quran. Kemudian siapa lagi yang kita muliakan? 4 orang kata Nabi. Yang terakhir ikrama di sultanal muqsid, yaitu pemimpin yang muqsid, yang adil.
Pemimpin yang adil itu kita muliakan. Siapa pemimpin yang adil itu? Kita anggap semua pemimpin yang ada di Indonesia ini, wali kota, gubernur, camat, presiden, semuanya adil. Kita anggap dulu semuanya adil. Setelah itu karena kita sudah anggap adil, wajib kita muliakan. Dengan wajib kita muliakan itu apa? Jangan disambati dulu. Ini kada setuju dengan programnya, disambati. Jangan. Lain tugas kita itu menyambati. Karena kalau kita menyambati orang, kan ada faedahnya. Kan ada faedahnya. Apa fungsi kita menyambati ini? Kan ada faedahnya. Kecuali kalau mengkritik silahkan. Tapi kalau menyambati ini tidak diajarkan dalam Islam. Ketika pian bertemu dengan pemimpin yang adil, siapapun itu, berarti Ustaz ini pendukung Prabowo, Ustaz. Pendukung siapa jangan dukung Pak Ganjar ulun dukung, Anies ulun dukung. Siapa lagi? Prabowo ulun dukung. Siapa lagi? Wakilnya lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena kalau ulun nikah dan mendukung, dihina-hina, apalagi sampai menghina fisik, apa faedahnya? Malah ujung-ujungnya menambah dosa. Jadi ketika pian bertemu dengan pemimpin yang adil, kata Nabi, itu caranya pian muliakan pemimpin tersebut. Kemudian apa? Inilah cara pian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat 4 orang yang harus kita muliakan. Yang pertama kata Nabi, orang yang sudah tua. Ulangi, orang yang sudah tua. Orang tua pian kah, tetangga kah, siapapun guru kah, lain guru kah, ketemu orang yang sudah tua, muliakan, berbuat sopan, tanya kabar apa segala macam. Kemudian yang kedua orang yang hafal Quran, yang ketiga orang yang tidak lalai dengan Quran, kemudian yang keempat pemimpin yang adil. Mudah-mudahan di Indonesia ini semua pemimpinnya, semua pekerjanya, semua masyarakatnya dijadikan oleh Allah semua pemimpin yang adil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan, beberapa poin yang sudah kita baca, yaitu kemuliaan orang yang hafal Quran itu mulia dalam Islam, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi juga mengajarkan untuk menghormati dan mendahulukan orang yang sudah tua atau orang yang lebih tua. Nah, itu yang bisa ulun sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh keberkahan dan juga penuh rahmat. Semoga Allah menjadikan keberkahan dan rahmat di kehidupan kita, di kehidupan anak cucu kita, dan di kehidupan orang tua kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah menjadikan negara Indonesia ini negara yang damai, pemimpinnya semua adil dan bertanggung jawab, dan tidak ada yang korupsi. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.